Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Ismatul Baroroh, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001137. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDS Kartika 83, kelas 5 dengan materi bab 2 Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Coba semangat gak hari ini belajarnya? Semangat. Oke, coba Ibu cek dulu ya semangat hari ini. Coba tepuk semangat. Oke, semangat semua ya. Sebelum kita berdoa, kita cek dulu kesiapan belajar kita. Coba seragamnya dicek, dilihat sudah lengkap belum pakai seragamnya. Sudah ya. Kelasnya juga dilihat rapi atau tidak? Rapi ya, bersih semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut berdoa ya. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Coba dicek temennya. Siapa yang nggak masuk? Abiu? Abiu kenapa? Sakit. Lalu siapa lagi? Arif? Sakit. Lalu? Ayu juga kenapa Ayu? Sakit. Dan siapa lagi? Sipa juga kenapa Sipa? Sakit. Hari ini teman kita 4 orang ya yang tidak masuk ya karena sakit. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu dulu ya. Menyanyikan lagu wajib nasional semuanya. Mohon berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Sekarang disiapkan dulu ya bukunya. Silakan bukunya disiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, hari ini perasaannya bagaimana belajar hari ini? Senang ya? Alhamdulillah. Senang semuanya? Senang. Oke, sekarang kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau izin ke kamar mandi, itu harus apa dulu? Harus izin kepada siapa? Pada Bu Isma. Jadi kalau mau ada apa-apa izin dulu ya pada Bu Isma. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mengenal nama Allah lebih dekat. Ya, oke. Sekarang kita baca dulu Quran surat Al-Ma'un. Ayo baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Coba Ibu mau tanya dulu. Ini kita membaca tentang Quran surat apa? Al-Ma'un. Masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang Quran surat apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un ini menjelaskan tentang apa? Orang yang mendustakan agama. Coba sebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama. Kedua. Makan orang miskin. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima. Dengan memberi bantuan. Oke, sekarang perhatikan ke depan semuanya. Nah, coba kalian lihat gambar ini sedang apa? Gambar apa? Mencuci pakaian. Berarti orang ini memiliki sifat apa? Coba. Mandiri, pintar. Jika disambungkan dengan sifat yang Allah miliki, berarti orang ini memiliki sifat apa? Meneladani sifat apa? Al-Qayyum, pintar. Arti Al-Qayyum itu apa? Maha berdiri sendiri. Kemudian gambar selanjutnya dilihat. Ini gambar apa? Orang yang mengangkat jenazah. Berarti ada yang meninggal ya. Nah, jika disangkutkan dengan sifat yang Allah miliki, berarti Allah itu memiliki sifat apa? Al-Mumit. Arti Al-Mumit itu apa? Maha mematikan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menjelaskan arti dan makna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian yang kedua, kita dapat meyakini bahwa Allah memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Kemudian yang ketiga, kita dapat meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, kita dapat memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini yang kita bahas Asmaul Husnanya yaitu apa? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Ada berapa Asmaul Husna yang kita bahas hari ini? Ada berapa? Ada 5. Oke. Coba Ibu mau tanya dulu, arti Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Berjumlah berapa Asmaul Husna jumlahnya? 99, pintar. Nah, Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, Asma dan Husna. Asma memiliki arti nama, kemudian Husna memiliki arti apa? Artinya Husna? Indah, baik, dan agung. Jadi jika digabungkan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya tadi ada berapa? 99, pintar. Kemudian yang pertama kita bahas tentang apa? Al-Qawi. Al-Qawi memiliki arti apa? Maha kuat, pintar. Allah memiliki kekuatan yang sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kekuasaan atau kekuatan Allah. Kemudian segala kejadian yang terjadi itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Dan yang selanjutnya kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Al-Qawi ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 74. Boleh dibuka bukunya anak-anak? Dibuka bukunya halaman
51 ya, dibuka, silakan. Sudah dibuka? Nah, di sini sudah Ibu tulis ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qawi. Artinya kita baca bareng-bareng coba. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ada di sini menjelaskan Allah maha kuat? Ada ya. Ma qadarullah haqqa qadri. Innallaha laqawiyyun aziz ya. Sudah jelas di sini sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Pintar. Selanjutnya Al-Qayyum. Arti Al-Qayyum itu apa? Hidup dan berdiri sendiri. Oke, Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Allah menciptakan langit, perlu bantuan manusia tidak? Tidak. Allah menciptakan seluruh alam, itu butuh bantuan manusia tidak? Tidak ya. Kemudian Allah pun tidak membutuhkan siapapun. Seluruh alam semesta itu bergantung kepada kekuasaan Allah. Jadi justru kita yang bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Mau makan, kita berdoa kepada siapa? Allah. Mau tidur, kita berdoa kepada siapa? Allah. Mau belajar, kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang kita lakukan, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Lalu Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Tuh. Jadi setiap hari 24 jam kita itu diatur oleh siapa? Oleh Allah. Kita tidur diatur oleh Allah. Kita bangun pun diatur oleh siapa? Diatur oleh Allah. Kemudian kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Nah, Al-Qayyum ini dijelaskan dalam Quran surat apa? Ali Imran ayat 2. Nah, itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri. Selanjutnya Asmaul Husnanya apa? Asmaul Husnanya apa? Al-Muhyi. Arti Al-Muhyi itu apa? Maha menghidupkan. Allah memberikan kehidupan kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Bukan cuma manusia saja yang Allah berikan hidup, tapi apalagi? Coba yang kamu ketahui. Hewan. Terus apa lagi? Tumbuhan. Terus apa lagi? Ayo, semua yang ada di bumi ini Allah berikan kehidupan. Bukan cuma manusia saja, tapi yang tadi kalian sebutkan pintar. Hewan, tumbuhan. Ya, bahkan siang hari pun waktu itu terus berjalan. Nah, itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha menghidupkan. Kemudian kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, kita jangan lupa untuk apa? Bersyukur. Pintar. Kemudian setiap makhluk bernyawa hidup itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Kemudian kita harus menghargai hidup, yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan menyayangi makhluk hidup. Menjaga kesehatan dengan cara apa ya coba? Makan bergizi, makanan yang sehat. Oke, pintar. Makanan. Terus selain itu kita juga harus apa? Harus berolahraga. Kan ada 7 kebiasaan anak hebat ya. Coba kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pintar. Nah, selanjutnya Allah memiliki sifat Al-Muhyi ini dijelaskan dalam Quran surat
Al-Hijr ayat 23. Nanti di rumah belajari lagi ya tentang Al-Muhyi. Kemudian yang selanjutnya Al-Mumit. Arti Al-Mumit itu apa? Maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang itu tidak melihat dia masih muda, masih tua. Banyak gak yang kecil sudah meninggal ya, yang tua, yang muda, itu semua atas kehendak Allah. Kemudian bukan hanya manusia saja yang Allah cabut nyawanya, melainkan tumbuhan pun sama. Kamu pernah gak melihat tumbuhan yang mati? Pernah kan? Nah, itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Mumit. Kemudian yang selanjutnya, kematian adalah takdir yang pasti akan terjadi dan harus kita siapkan. Kemudian yang selanjutnya, hanya Allah yang menentukan hidup dan mati seseorang. Selanjutnya, kita harus memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal sebelum kita meninggal. Kemudian Al-Mumit ini dijelaskan dalam Quran surat apa? Al-Hijr ayat 23. Pintar. Selanjutnya, sifat apa? Al-Ba'its. Al-Ba'its itu artinya apa? Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas amalnya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat kekal. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Nah, jadi Allah Maha membangkitkan itu ketika hari kiamat tiba, itu kan semua meninggal ya, mati semuanya. Nah, kemudian akan Allah bangkitkan lagi. Akan Allah bangkitkan. Bukti bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat itu maha kekal, abadi selama-lamanya. Oke, pintar ya. Kemudian ada pertanyaan nggak tentang yang kita bahas hari ini? Tidak. Hah? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sudah. Coba Ibu tanya dulu. Tadi arti Al-Qayyum itu apa? Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Al-Qawi? Maha kuat. Maha kuat. Oke, berarti sudah paham ya semuanya ya? Oke, sekarang Ibu mau cek dulu dong semangatnya. Coba kita biar gak ngantuk ya. Oke, silakan. Berdiri semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ikutin dong. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, suaranya mana? Kalau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, loncat tinggi, loncat. Kalau kau suka hati, loncat tinggi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, loncat tinggi. Oh, berputar. Jangan nangis. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Oke, udah semangat kan? Oke, udah semangat belum? Udah, oke, duduk lagi kalau udah semangat. Oke, nah tadi karena kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Sekarang
Ibu akan bagikan tugas kelompok ya. Kalian berdiskusi dengan teman kalian mengenai Asmaul Husna yang tadi sudah kita jelaskan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Ini kelompok 2 ya. Oke, silakan diisi ya, kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Silakan diisi bersama teman-temannya diskusi. Ini kelompok 1. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman yang diajak. Nah, di sini di tengah. Silahkan diajak teman-teman. Berdiskusi dengan temannya. Sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah selesai, kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kaktus yang telah didiskusikan ya. Kaktus Asmaul Husna ya, yang telah didiskusikan dengan temannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Tentang Al-Qawi. Ya, Al-Qawi. Dijelaskan dalam Quran surat apa? Al-Hajj. Oke, selanjutnya. Contoh perilaku Al-Qawi, tidak mudah menyerah. Pintar. Selanjutnya. Cara menghadapi Al-Qawi. melakukan hal kebaikan. Oke, selanjutnya. Maha berdiri sendiri. Oke. Al-Qayyum. Ayo. Dalil tentang Al-Qayyum. IS Al-Imran ayat 2. Oke, selanjutnya. Bersifat mandiri. Oke, terus selanjutnya. Cara meneladani Al-Qayyum, bertanggung jawab. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat semuanya. Silakan duduk lagi. Nah, kelompok 1 itu mengisi kaktus tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum. Selanjutnya kelompok 2, boleh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Oke. Pengertian Al-Muhyi, Allah Maha memberi kehidupan. Dalil tentang Al-Muhyi, Quran surat Al-Hijr ayat 23. Contoh atau perilaku Al-Muhyi, menghidupkan malam dengan ibadah seperti salat malam. Cara meneladani Al-Muhyi, menjaga silaturahmi. Pengertian Al-Muhyi, Allah Maha mematikan. Dalil tentang Al-Muhyi, surah Al-Hijr ayat 23. Contoh perilaku Al-Muhyi, membunuh hawa nafsu yang buruk. Oke, bentar.
Cara meneladani al-mu'min, mempersiapkan diri untuk di akhirat, yaitu memperbanyak amal kebaikan. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat. Kelompok 2 yaitu tentang al-muhyi dan al-mumit. Kemudian sekarang kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Salam dulu. Oh iya, Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Pengertian al-bait, Maha membangkitkan. Allah membangkitkan makhluknya dari alam kubur. Dalil tentang al-bait. Surah Al-Hajj ayat 7. Cara meneladani al-bait, bersungguh-sungguh dalam beramal. Pengertian al-muhyi, Allah Maha memberi kehidupan pada semua makhluknya. Dalil tentang al-muhyi, surah Al-Hasyr ayat 23. Contoh perilaku al-muhyi, memelihara dan menjaga kelestarian alam. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, tadi masih ingat gak kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna yang kita bahas? Yang tadi yang pertama apa? Al-Qawi, lalu Al-Qayyum, lalu Al-Muhyi, terus Al-Mumit, dan yang terakhir Al-Ba'id. Pintar. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau begitu Bu Isma mau nanya deh sedikit. Arti Al-Muhyi itu apa? Maha menghidupkan. Maha menghidupkan. Berarti semuanya udah paham ya pembelajaran hari ini ya? Oke, ya sudah. Bu Isma bagikan ya tugas mandiri kalian. Dikerjakan. Diberi nama, jangan lupa. Dipasangkan ya. Tugasnya itu memasangkan uraian-uraian yang di kertas ini. Silakan. Tidak boleh diskusi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tugas mandiri. Tidak boleh nyontek juga ya. Harus dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Sudah selesai? Oke, nanti kelompoknya dikumpulkan di Aisyah ya. Nunggu selesai dulu semuanya. Oke, Ibu minta tolong Aisyah ya. Kelompok 2 untuk dikumpulkan di Aisyah. Kelompok 1 di Irdan ya. Kelompok 3 Ibu minta tolong dikumpulkan di Indi ya. Silakan kumpulkan. Sudah selesai ya semuanya. Kumpulkan. Ayo Irdan dikumpulkan. Dikumpulkan. Sudah selesai. Oke. Silakan dikumpulkan. Sudah? Oke, terima kasih Irdan. Ayo kelompok 2, terima kasih. Oke, terima kasih Indi. Sudah ya? Untuk kesimpulan hari ini yaitu apa kesimpulannya? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kemudian kita belajar 5 nama. Apa saja tadi?
Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Selanjutnya, Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Selanjutnya, kita dapat meneladani sifat Allah yang membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Oke, kemudian untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan membahas tentang sifat terpuji. Oke, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dirapikan dulu tasnya, kemudian berdoa ya. Untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, silakan ketua kelas. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kami kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Pada selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.